Saya akan bicara pada yang sudah menikah. Pastikan rumah tanggamu harus indah, jangan bodoh. Pastikan rumah tanggamu baik. Pertanyaan sederhana, apakah ada orang mau menikah itu niatnya ingin berantem dan caci maki? Ada atau tidak? Kalau ada, pasti dia orang gila, orang bodoh. Menikah, ngapain kamu nikah? Saya pengen berantem. Orang gila, betul ya? Yakin? Cuman ternyata sekarang ini banyak orang gila setelah menikah. Itu yang saya pusing. Setelah menikah, Masya Allah, tidak ada kesabaran di dalam dirinya. Belum lagi, mohon maaf, ini kadang-kadang kita perlu nyisipkan juga permasalahan-permasalahan psikologi. Ada gampang stres orang hari ini, tak tahu kenapa gampang stres. Naik pitam, mental, emosian sama suami. Ini juga permasalahan. Masalah psikologi itu penting juga, harus diperhatikan. Padahal ditanya hal sepele marah. Kenapa harus marah? Pergi ke psikolog. Ternyata kita akan bicara dengan orang sakit mental. Kalau ternyata ada di antara kita yang sakit mental, setelah itu menyesal dia, berarti dia sakit mental. Dia ngomong caci maki. Nah, makanya kalau kita berhadapan dengan orang sakit mental, kata orang Jawa, sing waras ngalah. Anda yang sehat, fahami suamimu yang begitu suka marah, narahnya nggak teraturan, berarti sudah mental. Suamimu kalau sudah marah yang nggak beraturan, berarti dia sudah mental dia. Bawa ke psikolog itu. Artinya harus dibenahi sisi mentalnya. Cuman yang merepotkan ternyata jawaban psikolognya apa? Iya ibu, suami anda memang sakit mental, tapi gara-gara engkau. Ini yang repot. Anda merepotkan ya. Sebab ada orang begitu, betul dia kena mental karena pasangannya memang tidak pernah bisa. Nah ini kan repot. Ayo sekarang berbenah. Rumah tangga harus indah, kita mulai. Siapapun anda, jangan menyerah. Neraka loh di belakang sana. Dan indah itu mudah. Kita harus bisa saling memaafkan. Belajar, jangan gengsi. Pastikan hari ini anda tawadhu. Anda berani memulai meminta maaf. Anda harus membuka diri anda. Permasalahan banyak, luar rumah tangga luar biasa, luar biasa. Di dalam rumah tangga yang namanya problem itu pasti ada selagi anda masih hidup di dunia. Rumah tangga Nabi juga ada, cuman Nabi itu dalam rumah tangganya ada permasalahan untuk jadi contoh bagi kita bagaimana cara menyelesaikannya. Dengan Siti Aisyah punya permasalahan. Sebuah kisah ya, misal saja. Suatu ketika ada sedikit perselisihan antara Sayyidina Nabi dan Sayyidat Aisyah. Sayyidina Nabi itu adalah orang yang sangat bijak dengan wahyu, tidak akan melakukan apapun kecuali dengan wahyu. Petunjuk wahyu mengatakan bahwa biar orang lain yang menyelesaikan. Biarpun beliau seorang nabi, tapi ngajari bagi kita. Yang menyelesaikan orang lain. Ditunjuklah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bingung untuk jadi penengah. Yang satu adalah nabinya, yang satu adalah putrinya. Bingung bisa adil atau tidak. Cuman karena ini perintah baginda Nabi, maka Sayyidina Abu Bakar pun mau menjadi penengah. Dimulailah diskusi damai itu. Lalu Nabi, ini seorang laki-laki yang bijak itu, ya seperti Nabi, menawarkan kepada Siti Aisyah, Aisyah, nih sudah ada ayahmu akan jadi penengah. Sudah yang ngomong siapa? Aku dulu atau kamu dulu? Nah gitu, bukan langsung aku dulu atau kamu dulu. Rupanya Siti Aisyah itu memang bukan benci dengan Nabi, ya jangan salah. Problem itu mesti ada, nggak enak, pegel tapi bukan benci loh, orang nggak enak, ada permasalahan. Kita tidak mengatakan Siti Aisyah, nah ini permasalahan. Di saat ditawari Siti Aisyah untuk berbicara apakah Nabi dulu atau Siti Aisyah dulu, Siti Aisyah ngerti mendahulukan Nabi. Lalu Siti Aisyah menjawab,
engkau dulu ya Rasul, engkau dulu yang berbicara, cuma jangan ngomong kecuali yang benar. Wow, ini Nabi dibilang begitu, jangan ngomong kecuali yang benar. Mendengar ucapan Siti Aisyah ini, yang marah siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kok berani ngomong begitu? Nabi maksum wahyu, Siti Aisyah manusia biasa, tapi dia mulia. Jangan dianggap ini merendahkan, karena ini memang dibuat begitu oleh Allah untuk menyelesaikan masalah. Sayyidina Abu Bakar marah, Siti Aisyah mau dipukul. Di saat melihat Sayyidina Abu Bakar marah, Siti Aisyah bingung, dia mau dipukul, lari. Tiba-tiba apa? Lari. Tiba-tiba wajahnya itu ditumpahkan di dada Nabi, minta perlindungan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah itu apa? Sadar, wong dia lagi punya masalah dengan Nabi, kok tiba-tiba dia wajahnya kok di dadanya Nabi. Setelah itu ngelihat Nabi, malu beliau. Setelah itu senyum, selesai. Yang perlu diambil pelajaran di sini, wanita hebat kalaupun punya masalah dengan suaminya, tetap menganggap suaminya adalah sebagai pelindung dan imam. Jangan gampang cerita ke tetangga sampai ujung sana. Kadang-kadang di status gambarnya muka cemberut, pagi-pagi sudah begini. Hah, ini perempuan-perempuan murah, rendah. Kejadian di kamar, di kantor tahu semua. Inilah Siti Aisyah. Biarpun ternyata dia punya masalah dengan suaminya, ternyata tetap merasa bahasanya yang bisa melindungi adalah juga suamiku. Tidak ada dendam, tidak ada ini. Ya begitu sebagai seorang istri itu, biarpun mungkin ada perselisihan percikan, memang kita manusia, suami manusia, engkau manusia, tentu ada percecokan, tapi harus tahu adab, ada batasan-batasannya. Seperti anak dengan bapak, ada batasan-batasannya. Nah, problem ini selalu ada dalam rumah tangga, dan harus Anda sadari, karena Anda menikah dengan manusia 100%, dia bukan malaikat. Manusia yang tentu ada kesalahannya. Kalau Anda ingin menikah dengan seorang wanita yang tidak pernah punya kesalahan, sampai mati Anda akan jadi jomblo. Kalau Anda seorang wanita ingin menikah dengan laki-laki yang tidak pernah bersalah, sampai mati Anda tidak akan menikah. Akan tapi Anda akan menikah dengan manusia, banyak kebaikannya, pun demikian kadang ada kesalahannya. Menghadapi kebaikannya begitu mudah, akan tapi malam ini kita belajar bagaimana kita menghadapi ketidakbaikan daripada pasangan kita. Itu yang harus kita pahami. Menghadapi kebaikannya mengenak, ketidakbaikannya bagaimana? Menemukan suami melakukan kasar dan sebagainya, harus ada trik-trik, harus ada cara-caranya, harus pahami kita. Maka ada beberapa hal yang harus perhatikan ini untuk rumah tangga indah. Yang pertama, pastikan Anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Pegang ini. Jangan sekali-kali Anda menyebut kekurangan pasangan Anda sampai Anda mati. Awas, hati-hati. Anda pegangi ini, dan Nabi mengajarkannya. Nggak boleh menyebut pasangan orang lain kekurangan-kekurangan, menyebut kekurangan. Karena menyebut kekurangan itu menyakitkan, dan setelah dia sakit dia akan membalas menyebut kekurangan pasangannya, karena semua dari kita punya kekurangan. Ini kadang orang ini Masya Allah ngomong tuh seenaknya, celekat-celekit. Allah, seorang perempuan cerita, suami saya Bu ya kalau ngomong tuh seenaknya, komentar tentang badan saya itu sudah wong sebelum menikah sudah tahu hidung saya begini, masih ngomong kenapa hidungmu begitu, kan kurang ajar banget. Akhirnya istri yang ngomong, mulutmu kenapa begitu bang, ayo bales, apa? Kalau mau kita melihat kekurangan pasangan, jangan disebut sampai kapanpun, tutupi dengan kelebihan yang bisa Anda lihat. Menyebut kekurangan ini adalah luar biasa, merendahkan, menyakitkan, menjadikan tidak indah hidup. Sementara pasangan kita manusia, tentu ada kekurangannya, tapi kalau kita pandai menyembunyikannya, nggak perlu disebut. Cuman kadang seorang suami atau istri kadang-kadang Masya Allah kalau ngomong seenaknya, ya kenapa sih rambutmu kok keriting, keriting. Ini kan orang usil, kenapa? Oh, tetangganya rambutnya lurus juga pengen keriting, aneh kan? Jadi orang kan
Orang itu biasanya memang selalu menginginkan yang dia tidak punya itu karena hawa nafsunya dia, atau memang mulutnya mulut tajam. Kurus bilang kamu kekurusan krempeng, gemuk kamu kegemukan, hitam itu. Kenapa sih mulutnya? Diam nih, kenapa sih? Nggak diomongin sudah tahu. Menjaga perasaan itu penting, menjaga perasaan pasangan itu penting, dan Nabi mengajarkan itu. Jangan sakiti pasanganmu. Suami yang baik pun kalau menemukan masakannya tidak enak, jangan bilang, ah nggak enak. Masya Allah, nggak perlu. Dan jangan menjadikan gojlokan itu sebuah kebiasaan. Hati-hati. Ya, ilmu kebal penting juga. Barangkali kita digojlok, diejek, kita tetap kebal, tapi nggak boleh jadi kebiasaan di rumah kita. Kebiasaan digojlokan, olok-olokan dan sebagainya. Itu laki-laki yang mengatakan istrinya begini begitu, ternyata Masya Allah kalau dijejer itu masih plus, sangat baik istrinya. Memang dasar laki-laki nggak benar dia, saya tahu itu. Kenapa kok seperti itu tuh? Jelek banget dia, hatinya yang jelek, bukan sekedar badan, mulutnya, mukanya yang jelek, tapi ternyata akhlaknya lebih jelek dari itu semuanya. Mencaci, mengolok. Jadi pastikan ya, jangan menyebut kekurangan pasanganmu sampai kapanpun. Masya Allah, baik terang-terangan atau halus. Anda harus paham loh ya, kalau Anda beli bedak pemutih kulit itu langsung istri ngomong, ya memang saya hitam, bisa saja ngomong gitu loh, karena tersinggung perasaannya. Jadi memang harus halus urusan dengan orang lain itu. Artinya bagaimana kita menjaga, oh yang menjaga saja kadang kita kebablasan, bagaimana kalau hidup kita tidak pernah menjaga. Tolong jaga lisanmu, jaga mulutmu, jangan menyebut kekurangan pasanganmu. Dan kadang bukan kekurangan diri, kekurangan orang lain, tidak perlu. Bapaknya nggak benar, nggak usah disebut-sebut. Apalagi kadang dihubung-hubungkan, iya memang kamu dari keluarga begitu-begitu. Masya Allah, sampai ada, iya Buya, sampai ngomong, saya tahu Buya, saya dari keluarga biasa, suami saya keluarga ustadz, ulama, tapi sebelum menikah dengan saya kan tahu seperti, tapi setiap menikah selalu disebut. Anak saya nakal, dibilang ya gennya kamu. Kurang ajar gen kamu tuh. Ajib, anaknya nakal langsung disalahkan ibunya gara-gara bukan keturunan yang baik, padahal itu bandel gara-gara bapaknya kok. Sudahlah, ini harus waspada. Jangan gampang menyalahkan pasangan, menjelekkan pasangan. Ini penyakit hari ini, seolah-olah dia tidak menyadari dirinya. Kalau bahasa guyonannya tuh beginilah, kalau belum menikah, kalau pengen mencari pasangan tuh bener-bener kau lihat pasanganmu tuh bener nih, milih. Karena Nabi mengajarkan, insya Allah pertemuan yang akan datang tuh qaul mar'atul arba'in, kalau menikah tuh lihat, milih. Kalau mau menikah itu milih. Jika engkau ingin menikah, lihatlah calonmu itu dengan mata melek, dilihat dulu benar tidak. Cuman kalau dia sudah menjadi pasanganmu, pandanglah pasanganmu dengan mata remeng-remeng gitu loh. Kebalikan sekarang. Dulu waktu menikah, pokoknya kalau tidak dia, nggak mau dia. Wah, dunia seluas daun kelor, hanya ada dia di dunia ini. Apa itu? Giliran menikah, wah kebuka semuanya. Balikannya, kita harus mudah tutup kekurangannya. Semakin kita tajam fokus kepada kekurangannya, lihat hilang, akan berkurang itu cinta. Dia masih punya kebaikan-kebaikan. Kita harus membiasakan dengan seperti itu dengan pasanganmu. Sudahlah, gini saja, pastikan kalau engkau sudah menyebut kejelekan pasanganmu, engkau yang jelek. Sudah, rumus. Nggak usah pakai pengadilan nanti. Keturunannya tidak baik, keturunan mana ada? Nabi tidak menyebut-nyebut keturunan kok. Bapaknya ini ada, kullu mauludin yuladu ala fitrati. Bapaknya penjahat, anaknya bisa jadi kekasih Allah kok. Siapa yang tidak tahu Abu Jahal tuh? Orang paling jahat seluruh dunia, paling rendah dunia akhirat. Abu Jahal punya anak namanya Ikrimah, sahabat yang mulia. Ayo, jangan dibawa-bawa ayahnya itu. Kalau anda sudah mengambil dia, didik dia dengan benar, selesai. Kadang turun keturunannya dibawa kemana-mana, dibawa. Masya Allah nih, pastikan rumah tangga yang begitu tidak akan indah. Hidupnya ngenes, kalaupun bertahan istrinya atau suaminya bertahan, ya karena sudah terlanjur punya anak 3, mau gimana lagi. Kalau masalah mulutnya, Masya Allah, lillah, tapi ternyata hidupnya tidak indah. Kemudian dia zalim terus dalam rumah tangganya.
Dari biasa menyebut kejelekan pasangan itu akan buat reaksi. Setelah ada reaksi sering berantem, sering caci maki. Disitulah hilang cinta, setan akan bermain setelah itu. Sehingga matanya menjadi mata senang melihat yang haram daripada melihat yang halal. Bencana setelah itu. Ayo, ini yang pertama. Pastikan Anda tidak akan melihat, menyebut kekurangan pasangan Anda. Sebuah kisah ini. Sebuah kisah itu hanya sekedar artinya sebagai gambaran tentang nilai ya. Jadi gini ceritanya, komitmen suami istri itu ingin berbenah. Lalu bagaimana? Bersepakat suami istri, suaminya ngomong ke istrinya, istrinya ngomong suaminya, yuk sekarang agar kita bisa menghindar dari hal-hal yang tidak baik, 2 kertas selembar untuk suami, sebelah istri. Semua pergi ke kamar satunya, kamar Siti. Untuk apa? Sekarang yang istriku tercinta, tolong tulis kekuranganku. Nanti kita tuker. Saya akan juga nulis kekuranganmu. Nanti kita tuker biar kita saling berbenah. Saling berbenah. Sang istri masuk kamar, suami masuk kamar. Sang istri nulis dengan sang suami keluar. Akhirnya keluar, dilipat sama sang suami, sang istri dilipat juga, tukeran. Sang suami membaca, Masya Allah, abang terlambat datang malam, kurang terlambat ini, suami terlambat, suka marah, abang suka gini, semuanya banyak suami. Kata suaminya, terima kasih, saya berjanji insya Allah setelah ini aku akan berubah. Istrinya buka kertasnya setelah itu, nggak ada tulisannya. Loh, abang, kok nggak ada tulisannya? Sambil tersenyum, aku hanya bisa melihat bahwasanya kau adalah istriku yang baik, istriku yang cantik, istriku yang solehah. Aku tidak bisa menemukan kekuranganmu. Ayo, habislah. Siapa yang menang coba? Yang menang suaminya. Jadi memang ini sebuah contoh saja. Karena menyebut kekurangan itu nggak enak. Suami insaf di sini. Wah, istrinya terlanjur semangat, tulis semuanya tuh. Ampun, saat terlambat ngasih duit itu udah tulis. Ini sekedar gambaran saja. Ternyata yang bisa menutup menurut Anda adalah bagus, ya kan? Berarti perempuan ini apa? Laki-laki ini adalah baik karena apa? Dia tidak ingin menyebut kekurangan pasangannya. Itu maksudnya. Apalagi mohon maaf kalau sudah semakin hebat, semakin kayak ustadz. Sehingga ada pertanyaan, Buya, kapan, apa syaratnya perempuan bisa menjadi wanita karir? Syaratnya mah gampang. Dapat izin suami, izin yang sesungguhnya ya, bukan izin ngancem. Izin sesungguhnya itu, abang gimana kalau saya kerja menurut abang? Bahasa begitu. Bahasanya lembut begitu. Ada minta izin tapi serem, abang ini nggak bisa nyukupi semuanya, bang gini nggak bisa, setiap hari kurang terus bang, saya mau kerja bang ya. Ya bahasa iya, ngomongnya nggak enak dulu. Jadi izinnya yang benar, bukan izin ngancam. Izin yang indah, abang gimana kalau saya harus mencari. Pertama adalah izin suami. Yang kedua adalah tidak mengganggu kewajiban pribadinya kepada anak dan sebagainya. Yang ketiga, tempatnya terhormat. Yang keempat, pekerjaannya memang halal. Yang kelima, sederhana, tidak boleh menjadikan dia semakin sombong. Sengaja saya sebutkan yang terakhir ini karena ini yang paling penting. Sebab wanita biasanya kalau sudah mulai ekonomi lebih dari suami, sudah mulai bertolak pinggang. Ya sudah, tinggalin saya, cerai. Makanya gampang cerai. Kalau perempuan mudah sukses itu gampang cerai. Hati-hati, Anda insya Allah indah semua rumah tangga Anda. Saya tidak cerita kepada Anda. Lihat wanita yang paling banyak duitnya, gampang minta cerai. Kalau sudah cerai susah menikah. Karena apa? Otaknya dikuasai dengan ambisi tadi. Lihat, karena sudah merasa dia lebih, sehingga mentang-mentang kalau di saat dia menjadi makmum, ada permasalahan dengan suami, dia diam, masa enak, beres. Karena punya duit, iya nggak apa-apa, tinggalin nggak apa-apa, saya bisa kok. Waduh, ditinggal betul, janda dia. Dan yang banyak semacam, maka saya ingatkan wanita karir, bukan tidak boleh, akan tapi tolong kalau semakin sukses, semakin tawadhu pada suami. Di sisi lain kalau suami ternyata lemah, tahu diri. Kadang suami itu adalah tahu cari rezeki susah,
cari rezeki susah, sehingga yang mengcover adalah istrinya. Nggak ada kata maaf, nggak ada kata terima kasih, cuman kadang-kadang Masya Allah bisanya hanya ngabisin duit, ngambur-amburin. Ini ada model-model laki-laki begitu tuh, nggak tahu itu laki-laki atau sapi begitu tuh. Ada, saya enggak minta maaf, penting tuh kalau memang dia suka gagal. Tapi yang enggak malah suatu ketika seorang suami istri berkata, "Buya, suami saya itu hebat." Hebat gimana? Saya bangga. Enggak mau kerja, enggak ini. Setiap saya mau gajian sudah ditunggu. Mana duitnya? Waduh. Ini kurang ajar. Dalam hati saya, kamu menemukan suamimu di tong sampah bagian mana itu? Kok ada laki-laki begitu itu? Memang orang-orang begitu harus direndahkan kok. Minta maaf aja kok susah. Mungkin sekali memang model bangkrutan itu ada, tapi kata maaf kan gampang. Menghargai suami istri kan gampang. Kadang-kadang waduh nggak karu-karuan tuh. Suaminya, istrinya sampai ngerawat anak semuanya, mengcover ekonomi semuanya. Suaminya untuk menutupi semuanya apa? Jadi pengawal ustadz. Wah, kacau lagi nih. Atau pengiring ustadz, ngaji sama ustadz. Hati-hati, cari nafkah. Ngaji tapi nggak cari nafkah ini. Tapi istri yang hebat adalah, ini semua jadi problem kalau melihat suaminya ternyata kok ekonominya kurang. Jangan jadi sombong. Pernah loh ya, ada hal-hal ini kita menjadi memicu permasalahan loh ya. Ada pada zaman Nabi seorang perempuan ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, suami saya itu modelnya bangkrutan, nggak bisa kerja." Kisah wanita karir itu maksudnya. Nggak bisa kerja, nggak bisa ini. Kata Nabi, "Terus kamu makannya selama ini gimana?" "Urusan makan alhamdulillah masih ada warisan dari orang tua, jadi ada kebun korma dan sebagainya. Cuman masa hidup terus begini ya Rasulullah, maksudnya begini, kok masa nombokin terus saya sebagai istri," kan gitu dia. Kata Nabi, keadilan Islam berkata, kalau memang suamimu memang sudah tidak bisa memberi nafkah, apapun alasannya, selagi tidak bisa memberi nafkah, maka di dalam Islam kurang lebihnya makna begitu, kamu boleh minta cerai. Jadi kalau suami tidak bisa memberi nafkah, kamu boleh minta cerai. Cuman perempuan ini kan bukan perempuan matre. Dia mikir, oh kok pilihannya nggak enak banget, masukku minta dinasehati atau bagaimana, kok pilihannya cerai. Ya Rasulullah, apakah ada pilihan lain? Ada. Kau sabar, kau teruskan apa yang kamu lakukan, kau cukupi keluargamu, maka di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Mendengar kabar gembira tentang pahala, kata wanita apa? Ya Rasulullah, biar aku saya mencukupi suamiku dan anak-anakku, yang penting aku mendapatkan pahala berlipat-lipat. Nah itu perempuan cerdas. Nggak usah marah-marah kalau ternyata suamimu adalah, kalau ternyata sampai dalam dikisahkan sampai beberapa wanita di generasi selanjutnya setelah baca hadis ini, perempuan-perempuan itu pada ngomong begini, ya Allah semoga suamiku melarat biar saya saja yang kaya ya Allah, tapi saya akan sabar, nggak akan marah-marah. Maksudnya apa? Nggak penting dari mana rezeki, dari istri tetap indah, jangan gara-gara dari istri mulai berubah. Dan memang kadang-kadang keunikan, ada seorang wanita sukses, dia ngomong, saya enak Buya dengan suami saya, enak. Saya nggak kuat dengan suami saya. Kenapa? Dia sukses, dia adalah seorang profesional handal, sukses dia, sukses semuanya, sukses dia perempuan. Kenapa? Suamimu tidak sholat, sholat Buya. Terus dia nggak pernah kerja, nggak pernah kerja. Suka ngambil duit dari kamu? Enggak. Terus ya nggak enak aja Buya, saya kerja, saya ini, dia nganggur, dia ini dan sebagainya. Nggak ngambil, nggak ngerong-ngerong duitmu? Enggak. Ceritanya adalah sudah punya anak, kemudian sama-sama janda, duda, menikah gitu loh. Ternyata suaminya begitu. Akhirnya kami ingatkan, dia tidak mengganggumu, kenapa kamu pusing? Coba kamu pikir apa yang Allah, dia memenuhi kebutuhan pribadimu? Iya Buya. Apakah nggak cukup semacam itu? Coba kalau dia pergi, lihat,
Dia jauh lebih bagus, dia tidak ambil duitmu, tapi dia bisa memberimu kesenangan. Berpikirlah. Tapi iya, coba kamu berpikir, kalau dia pergi belum tentu kamu dapat lagi begitu. Bisa saja sudah nggak kerja ngambil duit, bisa saja kan. Dia sholatnya bagus, memang dia nggak bisa kerja, ternyata harus diajak berpikir, setelah itu mikir, merenung dan sebagainya. Iya Bu ya, setelah itu saya baru sadar, benar juga sih, yang penting dialah, dia bisa nemeni saya, ngelayani saya, urusan saya. Jadi sebagian wanita itu padahal gitu, padahal rizki sudah dicukupi oleh Allah melalui pekerjaannya, dia cuman karena emosi yang lihat suaminya lemah itu langsung suami pengangguran, ongkang-ongkang, saya ngelihat begini tidak seneng, udah nggak perlu seperti itu. Jadi pandang pasanganmu adalah dengan keindahan. Cuman ya itulah kami sampaikan, kalau suami Anda itu punya kekurangan, minta maaf, tahu diri, ya ibaratnya lah kalau suami istri kerjanya terhormat tentu. Kalau suami belum bisa, ya nggak ada salahnya kalau ganti nyapu, bersihin rumah. Jangan sampai istri pulang rumah kotor, nggak usah ini yang cukup isi. Nggak, wajar, biasa. Nyapu di rumah nggak ada masalah ya para suami. Baginda Nabi lebih mulia dari kita semuanya. Tingkatannya tidak bisa dihitung. Tapi Nabi yaqumu wanzilahu, Nabi tidak gengsi untuk menyapu di rumahnya sendiri. Tapi hai para istri, jangan kau suruh nyapu setelah ini gara-gara dengar Buya. Ini adalah kesadaran seorang suami yang baik. Nyapu rumah aja nggak bisa, kan indah kalau hidup tuh sesaat mau bikin nasi goreng bersama, ada yang potong bawang, indah itu. Jangan soal istri, ada suami itu memang gayanya ongkang-ongkang dok, ma nasi goreng cepet, cobalah bantu motong bawangnya biar enak deh. Hidup tuh yang indah itu loh, jangan kaku-kaku amat ini. Baik, ini pertama Pak, jangan menyebut kekurangan. Ekonomi kekurangan. Makanya kadang seorang perempuan menjadi sombong karena itu tadi, karena berlebihan. Kita amati dia, kalau sudah banyak duit dia jadi cerai, dia bisa bayar ke mahkamah, cerai. Setelah cerai bingung dia, setelah itu otaknya juga tumpul, mau menikah saja kan dia kaya, saya harus dapat laki-laki lebih kaya dari saya. Ya, yang lebih kaya dari kamu menginginkan orang lebih muda dari kamu dan lebih ini macam-macam, kan gagal lagi dia, akhirnya masuk zina, masuk haram dan sebagainya. Baik, kita kembali ke rumah tangga lagi. Tolong para istri, jika ada kekurangan dari suamimu, jangan kau jadikan itu adalah bahan untuk kamu rendahkan. Hei para suami, istrimu manusia biasa, kalau ada kekurangan jangan kamu rendahkan. Sakit dia, apakah karena nasabnya dia atau karena fisiknya dia, apalagi fisik. Fisik itu bukan kemauan dia, dia punya hidung begitu itu. Bukan kemauan dia punya bibir begitu itu. Bukan kemauan dia rambutnya begitu. Nah, Anda berarti mengejek Allah. Ya, tolong jangan sebut kekurangannya. Jangan, hindari. Kalau Anda bisa menjaga ini satu saja poin yang penting banget. Kemudian poin yang lain lagi, nanti kita lanjutkan pertemuan yang akan datang untuk meraih keindahan. Sengaja kami hadirkan rumah tangga ini, Masya Allah. Problem-problem kalau kita amati ternyata bukan problem, banyak bukan masalah. Rumah tangga yang ada banyak bukan masalah, hanya nyikapinya saja dia salah. Kalau urusan suami nggak punya uang kan bukan masalah, yang penting istri punya duit, rumah tangga ada. Sebenarnya kan tidak jadi masalah, cuman emosi. Baik, jadi jangan sebut kekurangan pasanganmu sampai kapanpun, termasuk apalagi menceritakan ke orang lain. Ada ibu itu kalau sudah di kantor itu sudah pasti tahu enggak, pagi-pagi ngomongin suaminya, gunjing suaminya, Masya Allah, sampai di WhatsApp itu, sampai temennya di kantor sudah ngomong, kira-kira berita apa lagi nih, pasti lagi. Memang ada perempuan model begitu, ada laki-laki juga begitu. Cerita kepada saya, katanya tidak akan cerita sama saya, rupanya duduk sama security sudah ngomong, nggak boleh ceritakan kekurangan pasangan pada orang lain. Berarti kan sebelum menceritakan dia ngelihat, setelah lihat dia nyebut. Mana ada keindahan dalam rumah tangga, nggak akan indah. Lihat kemudian setelah itu apa, karena kita biasa melihat kelebihannya, lalu kita menutup kekurangannya, semakin hari kan semakin indah hidup kita. Akan ada, Allah akan berikan kepuasan di hati, pasangan indah, saling menerima, akan tumbuh cinta setelah itu. Tapi kalau sudah caci maki, ketahuilah caci maki itu memangkas cinta yang ada di dalam hati kita sendiri.
Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Kebiasaan menuntut adalah jelek. Rumusnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah pernah ditanya, waktu itu Nabi belum jadi Nabi, tapi akhlak Nabi kan begini, hai Khadijah, alangkah senangnya engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya engkau menikah dengan Muhammad. Rupanya jawaban Siti Khadijah jawaban dari hati yang tulus, dari kesadaran penuh sebagai seorang wanita mulia. Dia menjawab dengan jawaban sederhana, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Oh, orang cerdas. Sepele. Ayo. Semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi aku pikir bagaimana Muhammad senang dengan aku. Kalau ini prinsip dipakai, semua rumah tangga akan indah. Istri, suami pun mengatakan, berpikir bagaimana yang akan suami, istri. Seni bercinta itu penting, Pak. Seni bercinta itu penting. Apa yang menjadikan istri senang? Harus ada, setiap hari ada irama-irama yang berbeda. Kayaknya sering nonton film-film mesra dan sebagainya, nggak bisa mesra ya. Paling guru kemesraan sebenarnya ada baginda Nabi. Nyuapin istrinya aja itu waktu jadi pengantin, tok, itu pun yang nyuruh tukang potret. Setelah itu nggak ada. Masya Allah, kita perlu membangun keindahan di rumah itu. Lakukan kewajibanmu. Jadi kita harus seni bagaimana menyenangkan pasangan istri. Sampai urusan sederhana, misalnya Nabi itu kalau suami pulang ke rumah jangan bikin kejutan, tapi kasih tahu. Nah, makna kasih tahu itu apa sih? Kenapa? Takut suami pulang ke rumah menemukan istrinya dalam keadaan belum siap, lalu menjadikan suami itu tidak mungkin ada aroma, kurang bersih dan sebagainya. Beritahu, tapi istrinya harus paham dong, istrinya bebel kan kacau, yang abang tak lagi pulang, maksudnya beri syarat agar bersih-bersih dan sebagainya. Tapi di sisi lain, suami itu kalau pulang tahu diri. Saya ini selalu anjurkan, tolong beli minyak wangi harganya Rp5.000 saja, sebelum pulang mampir pom bensin, ganti baju, kayak apa, sikat gigi, kalau ngomong itu paling enggak berkurang lah aroma yang walang sangitnya itu kan. Perlu juga begitu, jangan dianggap sepele, khususnya wanita. Kalau suami datang, bersihkan wilayah-wilayah, mohon maaf, lipatan-lipatan yang kadang menginapnya keringat itu adalah, kita manusia normal, kecuali anda itu patung, nggak akan keluar keringat, nggak akan berubah, atau robot. Anda manusia, laki-laki juga demikian, menjaga. Jangan sampai ada seorang suami hanya menginginkan istrinya dandan terus, tapi anda sendiri super acak-acakan. Mungkin anda mengatakan, nah memang saya model gini, mau gimana lagi ya. Lalu sudah begitu, masa kamu biarkan tambah ada karuan lah, tambah dikit lah, sisiran, minyak wangi dan sebagainya. Ini Nabi mengajarkan begitu. Nabi itu harum loh ya, Nabi itu sudah wangi tapi pakai minyak wangi. Sampai dikatakan bagaimana Nabi kalau masuk kamar istrinya, Siti Aisyah ditanya, apa yang dilakukan Nabi kalau masuk kamarnya? Siti Aisyah mengatakan apa? Pakai siwak, membersihkan mulutnya, padahal mulut Nabi bersih, wangi. Kenapa? Meyakinkan kepada pasangannya kalau dia telah membersihkannya, padahal sudah bersih. Kenapa? Sebab kalau sudah masuk kamar suami istri adalah beda, mungkin berpelukan dan sebagainya, sehingga beliaunya sendiri sudah mempersiapkan untuk bertemu dengan pasangannya. Ini penting wahai para istri. Ada istri itu masya Allah cuek, dan ini mohon maaf saya sampaikan, ini pengaduan dari bapak-bapak, bukan bapak di sini, di sana. Aduh Bu ya, masya Allah, istri saya itu hanya dibersihkan sini tok, selebihnya masya Allah kalau sudah dibuka, oh innalillah. Bukan anda, enggak, saya ngomong di sebuah kisah. Enggak peduli kadang-kadang istri perlu bersih,
bersihkan diri Anda yang rapi, jangan sampai ada aroma-aromanya. Karena nggak peduli kalau hadir pengantin, Masya Allah baju barunya dipakai, giliran suami adalah daster robek tahun 2005. Mana itu? Apalagi kadang-kadang sudah punya anak, itu sudah tambah jangan gitulah ibu yang solehah, sebab upayamu untuk berdandan bagi seorang suami ada nilainya. Sebab kadang-kadang kalau sudah terlanjur punya anak, mau gimana lagi, udah begini ya, tidak begitu. Tetap dianjurkan untuk tetap. Di samping tadi nggak boleh kita menyebut kekurangannya, tapi diri kita sendiri harus berusaha untuk menjaga, termasuk aroma dan sebagai kebersihan. Ada betul sih, ini rambutnya Masya Allah, mungkin sarangnya kelabang gitu. Laki-laki juga demikian. Nah, ini maksudnya apa? Bagaimana pasanganmu senang? Jangan hanya kamu senang saja, termasuk dalam urusan yang sangat pribadi. Mohon maafin majelis mulia, urusan sangat pribadi, hubungan suami istri. Kadang orang egois, karena suaminya memang tidak pernah bersih, sehingga sang istri melayani suami hanya tahu kewajiban saja, bukan ingin bermesraan. Ini pengaduan juga bagi banyak wanita, sehingga seorang wanita itu melayani suaminya hanya karena kewajiban, takut dosa dikutuk malaikat. Hanya begitu saja sudah, karena suaminya nggak pernah tahu diri, mencoba sedikit bersih atau apa, pakai mukaddimah, rayuan dan sebagainya. Hanya kalau ketemu suami istri langsung saja tutup poin, nyeksa istri. Nabi marah, Nabi tidak senang dengan laki-laki yang mendatangi istrinya seperti binatang mendatangi betinanya, tidak pakai mukaddimah. Jangan dianggap sepele, itu akan menggumpal itu nanti pada akhirnya. Nah, ini suami ada keindahan, perempuan apalagi seorang wanita, keindahannya di sekujur tubuhnya, dari telinganya yang dengar kalimat yang bagus, hidungnya menyium aroma yang bagus. Jadi ini perlu, seorang laki-laki juga perlu semangat untuk menyenangkan pasangan, istri juga demikian. Ada hadis Nabi SAW ya, idza da'a rajul imra'atahu ila firashihi, ada kasih hadis masyhur, kami mengatakan hadis terindah buat wanita. Ceritanya begini, jika ada seorang laki-laki mengajak istrinya ke atas ranjang ila firashihi, fa'abat, kemudian perempuan itu nggak mau, ogah-ogahan, fabata ghadbanan, kemudian laki-laki itu nginep semalam marah karena istrinya diajak hubungan nggak mau, marah sang suami, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, malaikat akan mengutuk dia sampai pagi. Waduh, ini orang nggak ngerti dunia keharmonisan, menganggap main kutuk-kutuk. Kalau bagi kami itu adalah hadis terindah untuk wanita. Coba diamati hadisnya, diajak kemana bu? Kemana? Ke atas ranjang, bukan naik pohon kelapa, bukan naik puncak gunung, bukan, diajak ke atas ranjang. Bukankah ranjang adalah tempat terindah dalam kisah romantisme, dalam kisah romansa, kisah cinta? Terindah adalah ranjang. Jika ada seorang perempuan diajak suaminya ke atas ranjang, kok ogah-ogahan, nah ini kan hadis paling indah. Lah kok nggak mau, maka akan dikutuk oleh malaikat sampai semalam, naudzubillah. Nah akhirnya cuman kita merenung, kenapa kok bunyi hadis itu begini, ke tempat yang indah kok. Rupanya setelah selidik, punya selidik bu, dan ini bukan anda tidak usah tersinggung, saya ngomongin orang lain yang di sana. Ternyata pak, memang banyak perempuan itu kalau diajak suaminya tuh ogah-ogahan. Kalau sudah diajak hubungan tuh alasannya macam-macam, yang nidurin anak, ngangetin nasi, nyuci piring, macam-macam. Itu ada perempuan-perempuan banyak macam-macam alasannya itu. Bukan langsung tutup poin, pakai dandan, semprot minyak wangi, ahlan wahlasan abang, Masya Allah, ada udah. Ada perempuan memang model begitu, ogah-ogahan, memang gayanya begitu, karena dia tidak mendengar hadis, tidak cerdas. Sebenarnya kalau lihat bahasa cinta tuh indah, isyarat suaminya nyewel begitu harus paham dia. Langsung ya bang, ntar bang, nggak usah pakai bahasa dua kali. Ini wah ini suami saya, ini kayak paham langsung, ntar bang. Masuk kamar mandi langsung keluar sudah kelihatan cantik bidadari keluar dari kamu. Gitu dong. Hidup tuh indah.
Makanya saya nggak senang laki-laki kaku-kaku amat. Biarpun ustadz tuh hanya di mimbar, kalau sudah di kamar bukan ustadz lagi. Gayanya ustadz sampai kabar, assalamualaikum wahai istriku, apa kabar? Oh, apa itu? Ada gaya kesolehannya, soleh-soleh apa itu? Nabi itu adalah mengguyoni istrinya, mengajak guyonan dengan istrinya, menyenangkan istrinya. Ini istri juga demikian. Coba kalau semuanya punya semangat menyenangkan pasangan kan indah. Termasuk mohon maaf, majelis mulia wahai hamba Allah, ini majelis mulia. Hubungan pribadi, hubungan suami istri. Hubungan suami istri, jangan egois. Ini majelis mulia kami sampaikan, mungkin tidak setiap orang menyampaikan. Tapi kadang ini perlu perhatikan. Kadang seorang suami yang baik, yang soleh wahai ibu, karena di luar melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat, cuman karena manusia hidup di tempat akhirnya astagfirullahaladzim, haram itu. Ngelihat aurat misalnya, mungkin ada perempuan pakai rok pendek dan sebagainya, dia bilang Allah astagfirullahaladzim, cuman dia kuat imannya, yang kebayang hanya istrinya. Bayangkan syahwat bangkit, dibawa pulang itu syahwat, sampai di rumah istrinya bilang besok aja bang, apa tidak stres dia. Ayo bayangin. Atau ternyata istrinya dalam keadaan haid, maka bisa sampaikan jadi wanita itu yang cerdas, aktif dan inovatif. Laki-laki juga demikian, aktif, cerdas, inovatif dalam hubungan. Ini majelis mulia, karena apa? Kegagalan di sini. Tapi sebelumnya kami ingatkan, jangan biasa nonton film kotor, hei hamba Allah, itu merusak rumah tangga. Halus akan kami sampaikan di bab akhir ini. Ini merusak, karena akan seorang laki-laki yang bisa nonton film kotor yang di otaknya hanya yang ada di film, nggak akan bisa terwujud dengan istrinya, ujung-ujungnya adalah merendahkan istrinya, tidak seperti yang dilihat di film. Begitu sebaliknya, seorang istri yang bisa nonton film kotor, dia berangan-angan ingin mendapatkan seperti yang ada di film, dan suaminya tidak bisa melakukan seperti itu, maka menjadi rendah suaminya. Jangan percaya dengan fatwa ustadz-ustadz ngaco yang mengatakan nonton film kotor itu kalau suami istri boleh. Nggak boleh, ngerusak hati itu. Kalau berbangkit syahwat bukan karena pasangannya, karena yang ditonton. Ini kami tegaskan, jangan main-main, jangan mau kalau anda ingin diajak suami anda nonton itu. Enggak, sebetulnya suami anda ingin membangkitkan syahwat bukan dengan anda. Tapi kalau orang menjaga tidak boleh lihat yang haram, mudah syahwat bangkit dengan pasangannya yang halal. Hati-hati, hari ini harus kita sampaikan. Dan juga menjadi sebab ketidakpuasan di rumah tangga karena sudah sering nonton film kotor. Sementara hari ini begitu mudahnya orang mengakses film-film seperti itu. Apalagi dengar fatwa katanya kalau suami istri nggak apa-apa. Psikolog pun melarang karena itu merusak mental, sehingga kalau orang sudah biasa nonton film kotor terus pikirannya di alam khayal, tidak ada di alam nyata, sehingga setiap melihat perempuan bayangannya aneh-aneh, sampai seorang anak syahwat melihat ibunya sendiri. Ayo dan ini diakui oleh psikolog-psikolog, seorang anak melihat ibunya syahwat sampai mungkin ngintip ibunya dan sebagainya, dengan saudaranya apalagi, gara-gara suka nonton film kotor itu. Jangan main-main, jaga mata anda agar semakin indah di rumah anda. Jangan dianggap sepele ini. Kalau sudah rosak mentalnya, tidak menemukan di alam nyata, sehingga dia tidak menemukan kesenangan. Dan itu bahaya sekali film-film semacam itu, bahaya. Kata Al-Quran, wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan kepada kaum pria agar menjaga matanya. Di saat dia bisa menjaga mata, akan semakin indah pasangannya. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna, katakan pada para wanita untuk menjaga matanya, akan semakin indah pasangannya. Nah, seperti itu, sehingga semakin diobral di mata, maka semakin rendah yang halal. Termasuk, saya lanjutkan sedikit, menyenangkan pasangan, semangat menyenangkan pasangan dengan cara yang halal. Mohon maaf, ini saya sampaikan pada wanita yang cerdas. Anda harus aktif, inovatif. Mungkin suatu ketika, karena Anda punya waktu yang harus Anda libur, melayani suami dengan cara yang normal. Ada waktu haid. Ini mungkin tidak pernah disampaikan di mimbar, akan tapi perlu kami sampaikan karena hari ini memang mendesak harus beri ilmu-ilmu semacam itu. Mungkin ini suamimu yang sangat soleh tiba-tiba pengen memuaskan dirinya dengan Anda, karena Anda adalah halal bagi dia.
Cuman karena Anda tidak cerdas, hanya gara-gara head. Head itu Masya Allah, kadang-kadang headnya seorang perempuan libur tahajud sih iya, tapi bangun malam seharusnya nggak boleh libur dong, nemeni pak suaminya lagi tahajudan, buatin kopi, zikir di tengah malam, kan sama. Biarpun Anda head itu tetap bangun malam dianjurkan untuk memenuhi panggilan Allah. Yang Allah manggil, mana orang minta ampun kepada aku akan ampuni, biarpun dia head. Jangan libur dong, ini kan jarang ngaji itu. Kalau sudah head libur, nggak ada tahajud, nggak ada, tetap bangun zikir, cuman tidak sholat, memohon kepada Allah. Termasuk urusan suamimu. Lu bagaimana urusan suami? Saya kasih tahu, ya hamba Allah, ini majelisnya orang besar, orang dewasa. Ingat wahai istri, seorang suami kadang punya hajat syahwat karena dia orang kuat iman dan sebagainya, pengen pulang ke rumah, istrinya lagi haid, atau mohon maaf kerja pulang Jumat berangkat Ahad, kan begitu biasanya kalau tempatnya jauh. Akhirnya apa, pas pulang istrinya stop, nah kan pusing dia, stres dia. Tapi kami sampaikan, wahai para istri, ingat, jika seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri, hukumnya haram. Tapi kalau dia mengeluarkan air mani dengan tangan Anda dan kehebatan Anda, adalah tidak halal, tidak haram. Yang penting satu hal, dalam keadaan Anda haid, tidak memasukkan ke wilayah tersebut. Depan atau belakang nggak boleh, sama. Depan atau belakang nggak boleh, awas, hati-hati, jangan main-main urusan ini. Akan tapi mohon maaf, jika bercumbu dengan Anda dengan sebagainya, cukup dengan kelehan Anda. Maksudnya apa? Jangan dibiarkan dia terlantar. Dia akan mencari yang menjadikan sebab dia puas, ada. Atau dengan tangan seorang istri. Mohon maaf, ini majelis mulia. Karena sebagian seorang istri kalau sudah itu langsung tidur sore sudah. Kalau sudah haid jam 7 habis maghrib sudah tidur. Suaminya stres, apalagi suami lagi ngelembur, syahwatnya panjang dia. Lihat istrinya, tidak. Termasuk mohon maaf mendekati wilayah tersebut, yang penting tidak masuk. Masih diperkenankan. Jangan masuk pokoknya. Kalau masuk haram, dosa. Jangan sampai seorang istri demi cari keridhaan suami melayani istrinya, suaminya dalam keadaan haid dengan memasukkan ke tempat tersebut, haram. Tapi kalau dengan kesenangan yang kecerdasan Anda selain dari memasukkan ke tempat tersebut, maka itu wanita hebat. Jangan dibiarkan dia terlantar, karena dia Masya Allah kerjanya di luar, banyak godaan barangkali. Begitu juga seorang suami. Jangan jika Anda sudah puas terlalu Anda biarkan istri Anda terlantar. Anda pun bisa dengan kelehan Anda. Seorang suami istri adalah dengan cumbuan, dengan rayuan, dengan sentuhan mereka. Jangan seorang suami kalau sudah bebas selesailah langsung tidur ngorok. Harus ada. Maksudnya apa? Berpikirlah Anda menyenangkan pasangan. Ini majelis mulia. Dan hal demikian diajarkan muda'abah. Nabi mengajarkan keindahan dalam rumah tangga. Kemudian seperti yang kami sebutkan sebelumnya adalah jaga mata Anda. Jaga mata Anda, na'udzubillah, godaan-godaan luar biasa. Kalau sudah hilang, yang namanya hati kadang-kadang tergoda. Mohon maaf, sampai ada seorang nenek-nenek umur sudah 62 tahun gara-gara reoni. Katanya cinta lama tumbuh kembali. Reoni, kakek nenek meninggalkan suaminya. Bukan urusan syahwat saja, urusan hati yang rusak. Kenapa? Jelalatan matanya. Kalau sudah tahu itu bukan suaminya, haram, saya tidak boleh. Selesai. Enggak usah. Iya sih, zaman dulu ya. Ingat waktu di SMP dulu, SMA, seolah-olah indah. Memang dulu waktu pacaran, naudzubillah, pacaran nggak punya masalah, nggak ada nanggung nafkah, ketemunya jarang-jarang, sehingga indah terus. Giliran suaminya kan setiap hari ketemu, kadang bawa kecut juga. Mau dibanding-bandingin begitu, kan setan yang membisikkan begitu. Nenek-nenek ninggalin rumah, ninggalin cucunya. Itu yang waktu itu sempat diselesaikan. Urusannya mata. Semakin Anda menjaga mata Anda, semakin indah pasangan Anda. Dengar, hai hamba Allah, jangan jelalatan. Halal, Anda gitu halal. Untuk menguatkan halal ini adalah yang Allah ridhoi. Nabi Muhammad ridho dengan pasanganku ini, akan lahir anak, terus begitu. Tapi lihat kalau mata sudah bebas, nggak karu-karuan, lihat sama pasangannya nggak syahwat. Pengakuan seorang suami, iya bu ya, saya nggak bisa berhubungan dengan istri saya tidak syahwat lagi. Kenapa? Matanya sudah
jelalatan ke sana kemari. Istri pun juga demikian. Kenapa kok ngomong sama suami kok menjadi emosian? Karena sering WA dengan yang lainnya. Naudzubillah, dia khianat hatinya, busuk hatinya, dia akan rusak pada akhirnya. Ingat wanita, semuanya tahu punya hati. Jika ternyata Anda mulai godaan, Anda pangkas, jangan dilanjutkan, jangan menikmati bisikan syaitan. Ini adalah pengakuan wanita. Betul Bu ya, saya wanita, dia tahu dosa dia mengakui, betul Bu ya, kenapa saya, tolong kenapa, saya bingung, saya pengen ini, kenapa? Kalau saya di WA suami saya biasa, tapi kalau saya mendapatkan WA dari dia, kenapa saya gemeteran? Ayo, kalau mendapatkan WA dari dia bergentar saya Bu ya, geteran saya. Dari suami saya biasa-biasa saja. Karena itu tadi nggak mungkin serta merta, tak gitu kan. Pasti kamu pernah merenungi selama WA sebelumnya, kenapa? Coba kau renungi, gara-gara kau pikirkan, ya karena merenungi berandai-andai, oh iya waktu itu, mulai nggak ada serta merta. Coba aja Anda sama saya ini yang muda, gimana? Nggak ada WA langsung gemeteran, nggak ada, dari mana? Kalau sudah 3 kali ada bahasa-bahasa yang ini mulai masuk kan begitu. Nggak mungkin serta merta masuk WA-an begini langsung, lihat begini langsung gemeteran begini. Nggak ada, nggak mungkin serta merta itu. Disitulah awal naudzubillah terjadinya perselingkuhan, naudzubillah, khianat, dosa besar di hadapan Allah. Hati-hati, jaga hatimu. Rumah tangga harus indah, harus bahagia. Ini di antara yang perlu kami hadirkan. Insya Allah banyak nasihat-nasihat rumah tangga yang perlu kami hadirkan ya. Ini sekelumit, insya Allah semoga bermanfaat. Kami rindu Anda bahagia. Ingat, problem rumah tangga banyak. Saya ceritakan dulu, saya guyon anak, saya membuat konsultasi tiap malam hari Senin pagi. Sehari itu saya buat konsultasi, stres saya. Gara-gara tahu Buya buka konsultasi, yang datang banyak. Problem semuanya. Ada yang nangis belum buka mobil. Sampai ada seketika ngadu tuh, roknya dibuka, menunjukkan kalau apa, dipukul suaminya. Ini Buya paha saya sampai biru dipukul. Ya tapi ya jangan dibuka depan saya. Cuman begitu tidak kuat, begitu menunjukkan problemnya berat sekali. Akhirnya gara-gara saya buka konsultasi begitu, ya tapi nggak sampai dibuka, maksudnya dia mau dibuka depan saya, mau saya larang. Dan enggak, bukan, artinya menunjukkan dia tidak kuat lagi, dia menahan emosinya. Akhirnya tak pikir, wah ini kalau begini terus saya buka setiap hari Senin, stres saya. Gara-gara itu uban saya tumbuh Bu, Pak. Gara-gara ngeliat problem orang tuh. Makanya kalau ibu datang ke saya sama suami sambil cubit-cubitan, rambut saya jadi hitam. Saya paling seneng kalau ngeliat bahagia, semangat betul. Kalau saya ngeliat orang bahagia tuh, kalau ada tamu itu colak-colek begitu sama istri, waduh ini langsung semangat saya itu. Ini problem terus bikin stres. Masya Allah ya, bikin saya cepat tua. Ya, yang indah ya, cubit-cubitan. Ada suatu ketika ibu anaknya banyak, 9. Masya Allah anak 9. Iya Bu ya, ini hamil lagi. Oh luar biasa ibu ini, melahirkannya gampang Bu. Iya sakit Bu ya. Terus ya sebetulnya ingat kelahiran sakit, tapi waktu ngelihat suami saya sudah lah selain begitu sudah langsung saya ikut seneng, padahal cuma denger tok. Bahagia itu penting. Bahagia itu akan memancar keindahan, kelembutan kepada anak istri, anak-anak yang lainnya. Kalau Anda cemburutan sama istri, sama suami, anak akan tumbuh dengan dalam keadaan hatinya sempit. Akhirnya anaknya emosian, nggak bisa menghargai orang tuanya. Insya Allah semuanya bahagia dan indah. Tolong yang terakhir, jaga mata, ini paling penting ya, jaga mata. Insya Allah semuanya bisa mengabdi kepada pasangan. Indah, indah.